Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 Al-Farabi, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini yang nggak masuk kelas Farabi siapa aja? Ada? Beda Bu, nihil. Tak ada? Nihil Bu, masuk. Nihil ya berarti ya. Oke, alhamdulillah. Hari ini kelas 11 Farabi masuk semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran BK pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai mengelola emosi atau kelola emosi. Sebelumnya Bu Isti mau bagikan satu lembar kertas ke kalian. Nanti Bu Isti bagikan kertas ini dalam bentuk masih baik, belum ada lipatan, belum ada sobekan. Kita lihat nanti Bu Isti akan infokan aturan mainnya ya. Nah, ini sekarang Bu Isti bagikan dulu kertasnya. Minta tolong dibagikan, Ken. Enggak apa-apa, sedikit. Satu aja. Lebih ya? Oke. Udah. Oke, Bu Isi mau infokan aturan mainnya. Jadi gini, Bu Isi akan bacakan sebuah cerita. Nanti silakan kalau kalian merasa kesal, merasa marah, atau merasa sebal, silakan kalian boleh remas kertasnya. Kalian boleh gini kan. Nanti ya. Kalau kalian merasa biasa-biasa aja, kertas kalian akan kalian diamkan, nggak kalian apa-apakan. Paham? Oke, Bu Is sabar belum? Bu Is akan mulai dulu ceritanya. Pada pagi hari yang turun hujan, hari itu adalah hari Senin. Pagi hari suasananya mendung, disertai rintik-rintik hujan. Noval berangkat sekolah dengan penuh semangat dengan membawa tugas yang sudah dia kerjakan pada malam harinya, yaitu tugas bahasa Arab. Dia berangkat sekolah menggunakan sepeda motor. Ketika dia di jalan, tidak sengaja ada sebuah mobil yang melaju dengan cepat, kemudian mengenai bagian seragamnya hingga basah. Oke, kemudian dengan perasaan yang kesal, Noval melanjutkan perjalanan ke sekolah. Dengan terburu-buru karena pagi hari itu suasana mendung disertai rintik hujan sehingga suasana macet. Ya kan, suasana menjadi macet nih. Dia menempuh perjalanan lebih lama. Ketika sampai di sekolah, ternyata Noval terlambat karena dia macet. Yang kedua, terkena musibah tadi, terciprat air oleh mobil kan? Iya kan? Oke. Setelah itu sampai di sekolah, bertemu dengan Pak Imam. Pak Imam sudah menunggu di depan gerbang. Kemudian dengan raut muka yang tegang, Pak Imam menanyakan kepada Noval. Pak Imam suaranya keras ya. Noval, kenapa kamu terlambat pagi ini? Apa yang membuat kamu terlambat? Begini Pak. Udah, gak usah kamu cerita alasannya. Hari ini kamu terlambat.
silakan kamu boleh keliling lapangan untuk berlari karena pagi ini kamu terlambat. Dengan perasaan kesal, akhirnya Noval keliling lapangan. Oke, cerita selesai sampai situ aja. Kita lihat ternyata kertasnya nggak ada yang ruwak nih. Berarti semuanya gimana perasaannya? Baik-baik aja. Mendengar cerita itu nggak ada yang ini, nggak ada yang emosi. Biasa aja. Oke, Bu Isi mau dengar satu anak berpendapat ya. Sebentar, siapa yang akan berpendapat? Reken. Reken kan kertasnya masih aman ya? Boleh berpendapat nggak? Kok bisa masih aman? Apa yang kamu rasakan mendengar cerita Noval tadi? Mungkin karena ceritanya emang kayak biasa aja dan yang ngerasain bukan saya, makanya saya nggak kesal. Oh gitu, yang ngerasain bukan saya, jadi kamu biasa aja ya? Iya. Nggak ada perasaan kesal ya? Nggak. Oke, berpositif thinking semua ini. Oke, siapa lagi nih? Ini kamu kertasnya agak direwak-rewak ya? Mana? Ya. Oke. Oh iya. Boleh ceritakan nggak Raffi? Kok kertasmu agak-agak kerus-kerus nih, kenapa? Ini tuh gara-gara si Noval ini kan mau cerita gitu kan soal hari buruknya, tapi tuh nggak didengerin gurunya, makanya kesal gitu. Makanya kamu ceritanya menjadi Noval tuh agak kesal ya, karena hari buruknya tidak didengar oleh Pak Guru itu ya. Pak Imam. Oke, Pak Imam. Terima kasih Rafif. Coba yang kertasnya agak-agak di Kus Rizky. Ki, gimana Ki perasaanmu Ki mendengar cerita tadi tentang Halo. Noval? Kesel banget Bu, Kesal banget. emosi ya banyak. Emosi. Boleh diceritakan nggak emosinya? Karena apa ya, mau berangkat sekolah udah ngerjain tugas gitu, tapi malah kena musibah. Habis itu apa ya, kayak apa mau ngejelasin apa malah Nggak dikasih waktu buat Iya. menjelaskan ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau Bu Isi lihat ternyata hanya beberapa anak aja yang kertasnya di rawek-rawek bener. Ternyata yang lainnya masih kertasnya mulus. Berarti kalian bisa berpositif thinking. Wah, bisa Bu Isi simpulkan gitu ya. Oke, itu pengantar kita pada pagi hari ini sebelum masuk ke materi. Nah, sekarang tadi yang Bu Isi tanyakan, bagaimana kondisi kertasmu? Masih aman. Dua anak sudah kertasnya tidak berbentuk seperti kertas Bu Isi seperti ini ya. Nah, oke. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Tadi sudah ya. Terima kasih kepada Rafif, Reken, sama Rizky yang sudah berpendapat. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi terkait dengan emosi. Yang kalian tahu, yang termasuk ke dalam emosi itu apa aja? Yang kalian tahu emosi itu apa? Marah. Selain marah apa lagi? Jengkel. Apa lagi? Bahagia, betul. Bahagia itu bagian dari emosi. Emosi itu nggak melulu tentang marah. Kamu bahagia itu bagian dari emosi juga. Apalagi? Takut, sedih, bener. Apalagi? B aja bagian dari emosi. Oke, gelisah itu bagian emosi nggak? Nah, biasanya kalau Bu Isi tanyain emosi, yang akan langsung terlintas di pikiran kalian adalah marah. Kalau perempuan mungkin ada galau, ada sedih. Tetapi kalau anak laki-laki itu pasti akan cenderung ngomongnya, anak laki-laki nggak pernah sedih Bu, boys don't cry, katanya gitu. Wow, padahal sebenarnya boys boleh cry nggak? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Strong boy boleh banget. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, ini ada 6 emosi dasar dan turunannya. Mulai dari bahagia. Bahagia itu ada puas,
Ada lega, riang, damai, bangga, bersyukur, bersemangat. Nah, itu. Kemudian ada sedih. Emosi sedih itu turunannya ada malu. Kalian pernah merasa malu? Kemudian ada kosong, kecewa, ada kasihan, berduka, dan sebagainya. Kemudian ada emosi jijik. Biasanya kalian kalau jijik itu melihat apa? Kotoran yang paling sering ya. Jijik itu turunannya ada muak, enek, risih, dan sebagainya. Yang paling populer ini adalah marah. Marah itu ada iri, kesal, benci, dan lain-lain. Kemudian ada takut. Nih, takut ini ada ngeri, gugup, cemas, dan yang terakhir ada terkejut. Yaitu terdiri dari heran, tersipu, dan terpesona. Dari emosi yang tadi Bu Isti sebutkan, kalian pernah merasakan semua nggak? Mungkin kalau berduka itu tidak semuanya mungkin pernah merasakan ya. Berduka kan terkait mungkin dengan kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Tapi kalau bersedih pasti pernah ya? Pernah dong, sedih entah itu karena mungkin kalian uangnya hilang, dimarahin mama, kemudian berantem dengan teman dan lain sebagainya. Itu bersedih pernah. Oke. Selanjutnya, nih Bu Isti mau menginformasikan terkait dengan yang namanya otak kalian. Yang membuat sedih itu kan banyak hal, tetapi yang memproses terkait dengan emosi itu adalah otak kita. Nah, di dalam otak kita itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah neokortex, bisa kalian lihat ini. Yang kedua ada limbik, dan yang terakhir adalah reptil. Reptil ini adalah ketika kalian sedang merasa marah, itu otak reptil kalian yang bekerja. Ibaratnya kalau ada di sini, nah ini nih, jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Jadi gini, kalau kita sedang marah, otak kita itu diibaratkan seperti tangan seperti ini, 5 jari tangan. Ini otak reptil yang membuat kita marah atau bagian yang terkait dengan marah. Kemudian ini ada yang namanya limbik, dan yang ini ada yang namanya neokortex. Nah, jadi kalau kita sedang marah, itu diibaratkan limbik dan neokorteksnya sedang terbuka, sehingga otak reptil kita tidak ada yang melindungi, jadinya kita marah. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan marahnya kita, otak reptil kita ini terlindungi oleh limbik dan neokortex. Sampai sini paham? Berarti kalau kita sedang marah, itu dinosaurusnya sedang bangun. Contoh, Bima kalau lagi marah nih, berarti dinosaurus yang ada di otak ini sedang bangun. Dan limbik dan neokorteksnya itu tidak melindungi otak kita, jadinya kita marah. Seperti itu. Coba tangan kalian boleh diacungkan gini, 5 jari kalian. Nah, jempol ini adalah otak reptil. 2 jari yang awal limbik, kemudian selanjutnya neokortex. Nah, kalau posisi kalian mendengarkan cerita tadi dan kalian nggak marah, berarti posisi otak kalian seperti apa? Gini. Wah, nggak marah. Nah, tetapi kalau seperti Rizky dan Rafif yang tadi marah, berarti posisi otak kalian seperti apa? Gini malah. Gini ya kan, berarti terbuka semua ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? No question. No question. Paham berarti ya? Oke, nah sekarang kalau kalian sedang marah atau kalian sedang emosi, yang biasanya kalian lakukan apa, Kak? Diam aja atau mengutarakan terkait dengan emosi?
melampiaskan, ada yang tidur, ngobrak-ngabrik, luar biasa. Apalagi kalau cewek-cewek biasanya lagi emosi, lagi marah, apa yang dilakukan? Melakukan hal lain. Contoh, kalau kalian sedang antri, tetapi ada yang menyerobot antrian kalian, kalian marah nggak? Kepruk katanya, horor berarti. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya dengan mengungkapkan emosi kita, yaitu dengan menggunakan rumus iMessage atau pesanku. iMessage. Jadi misalnya saya merasa kesal saat kamu menyerobot antrian. Saya berharap kamu dapat antri dengan tertib sesuai dengan antrian. Misal nih, hari ini kalian sudah datang gak sih? Motor kalian sudah parkir dengan tertib. Tetapi ada utuk, satu orang datang dan dia parkirnya mepet. Kalian kesal. Kemudian cara kalian untuk mengungkapkan iMessage kalian gimana? Dengan metode iMessage kok. Kemarin gimana coba? Ainun. Saya merasa kesal saat kamu parkir. Kan tadi kan parkirnya enggak, ini kan parkirnya kan mepet-mepet gitu. Jadi saya merasa kesal ketika kamu parkir sembarangan. Iya, sembarangan. Saya berharap bisa parkir dengan tertib. Oke, terima kasih Ainun. Lagi misal hari ini Diandra hari ini naruh sepatunya berantakan. Kemudian temannya melihat, sudah memberitahukan ke Diandra nih, Diandra sepatumu ditata yang rapi dong. Terus Diandranya malah pergi aja, dia tidak mengindahkan nih. Lah kemudian contohnya Arlen marah, kemudian dia menggunakan iMessage kepada Diandra. Apa yang bisa kamu ungkapkan, Len? Saya merasa marah ya. Saat kamu menaruh sepatu sembarangan. Saya berharap menaruh sepatu yang rapi. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, misal yang suka bikin kalian bete tuh apa sih, Kak? Yang suka bikin kalian bete tuh apa? Kasihan banget sih Mumtaz. Oke, satu lagi nih, cewek-cewek yang suka bikin bete tuh apa? Ada. Oh, misal nih kalian lagi makan bareng, terus nggak sengaja minuman teman kamu itu menumpahi rok kalian. Kalian merasa marah, kecewa atau sedih nggak? Biasa aja, nggak ada yang sedih. Oke, ini aja. Kalian kan pergi nih, kan ceritanya Ayah mau pergi sama Tata. Lah ternyata Tata belum janji. Gak jadi nih, perasaannya Ayah gimana? Kesel. Oke, coba ceritakan iMessage-nya. Saya merasa kesal saat kamu tidak menepati janji. Saya berharap kamu bisa menepati janjinya. Oke, bisa menepati janji. Paham ya berarti ya? Ada yang pernah menerapkan iMessage enggak dalam kehidupan sehari-hari? Enggak. Mungkin terdengarnya seperti, Bu, itu seperti anak kecil enggak sih kalau ngomong gitu ya? Bahasanya baku, tetapi artinya kalian itu berarti mungkin jarang menggunakan. Silakan kalian boleh memodifikasi menggunakan kata-kata kalian sendiri. Contoh, aku tuh kesel banget loh sama kamu. Pas kamu lagi gini, aku tuh maunya kamu gini. Bisa, silakan kalian boleh mengimprovisasi menggunakan bahasa kalian. Tetapi intinya adalah
mengungkapkan perasaannya, mengutarakan alasan marahnya atau emosinya, kemudian menyampaikan harapannya seperti itu. Nah, harapannya ketika kalian bisa menggunakan iMessage, itu orang lain bisa memahami emosi yang sedang kalian rasakan. Paham? Oke. Sekarang ini nggak usah. Nah, sekarang Bu Isi mau minta kalian berkelompok. Nanti jadi Bu Isi bagi menjadi 2 kelompok ya, biar gampang. Ini kelompok 1, yang sini kelompok 2 ya. Nanti kelompok Bu Isi akan bagikan masing-masing 1 lembar kertas. Nanti kelompok 1 dia akan membuat roda emosi, dan yang kelompok 2 akan membuat papan cuaca emosi. Kalau kalian bingung, ke kelompok 1 ketuanya Rafif ya, kelompok 2 ketuanya Rekan. Nah, Rafif sama Rekan silakan boleh ambil HP untuk mencari referensi. Kelompok 1 membuatnya adalah roda emosi, dan yang kelompok 2 nanti membuatnya adalah apa tadi? Iya, papan cuaca emosi. Silakan boleh diambil Rafif sama Rekan. Rafif sama Rekan aja. Enggak, 1 aja. Oke, silakan duduknya boleh dibuat senyaman mungkin ya. Mungkin anak perempuan yang Kalau sekarang gimana? udah selesai sekarang apanya? Ini kelompoknya, kursinya boleh kalian atur sendiri ya. Silakan boleh dipepet-pepetin lagi boleh. Papan cuaca emosi. Yang butuh kertas lipat ini Bu Isti ada ya. Silakan boleh dipakai kalau kalian butuh. Duduknya boleh dibuat biar lebih gampang ya. Silakan boleh disusun. Jangan di sini aja. Ayo boleh duduk berkelompok, silahkan disusun gini lagi nggak apa-apa. Di sini boleh nggak? Boleh gini aja Kak. Nanti ketika kamu bikin ditempelin ini, ditempelin apa ini namanya, amplop. Nah nanti ini di sini digambarin, ditempel amplop. Terus nanti masing-masing anak bikin ini nanti kan dikasih nama ya. Misal ini punyanya Rekan, kasih nama Rekan. Nanti hari ini kamu sedang merasa apa? Misal ini di sini marah, masukin ke marah. Hari ini lagi sedih, masukinnya ke sedih. Oh, Gitu, paham ya? Nanti masing-masing anak dapat 1. Nah kamu bikin itunya ya. Ini ada nih. Udah. Nanti tinggal ditempelin di sini. Dikasih gambar gitu ya. Silahkan kalian menggambar emosi saya. Nah, yang sini silahkan buat papan roda emosi ya. Oke. Nanti kalau misalnya butuh stick buat jadi papan puterannya pakai ini boleh. Ya. Loh, Kalau enggak yang penting tuh ada papan penunjuk jarumnya gitu aja ya. Nanti ditempelinnya pakai lem dulu nggak apa-apa gitu ya. Oke, silakan. Bu Isti kasih waktu maksimal 7 menit ya. Boleh. Marah, sedih, bahagia. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta
dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Sudah? Sudah bawa hasil karya masing-masing kelompok? Oke, silakan boleh maju ke depan kelompok 1 dulu dengan membawa hasil karyanya. Silakan. Kelompok 1. Boleh dipresentasikan apa yang kalian buat? Silakan Kak Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau presentasikan tentang roda emosi. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang roda emosi. Rodanya terdiri dari Roda emosi terdiri dari 6 emosi. Ada lemah, ada gembira, senang. Terus apa lagi? Yang pertama ada gembira, ada senang, sedih, marah, takut, dan ngantuk. Oke, jadi nanti kalau anak yang mau mengekspresikan emosinya gimana? Pakai stick? Menggunakan ya stick. Oke, menggunakan stick ditempel gitu? Iya. Oke, menggunakan stick kan masing-masing dari kalian sudah punya sticknya ya? Nanti ditempel gitu ya. Misal lagi merasa ngantuk, berarti silakan kalian boleh tempel sticknya ke arah yang mengantuk gitu. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Hasil karyanya nanti dikasih double tip ditempel di sana ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Di papan tulis sebelah sini. Nanti dilepas pas pelajaran selesai biar nanti bisa foto dulu ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2 gantian. Makasih ya.
Ayo kelompok 2, silahkan. Nah, boleh perhatikan dari kelompok 1. Sama siapa yang ngomong? Nah, mereka yang ngomong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Reken dan Rizky. Dan Saida, Dina. dan dua temanku Niko dan Bima yang sedang tidak hadir karena sedang melaksanakan LDK. Mohon izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya kami yaitu Papan Emosi. Gimana papan emosi yang kalian buat dari kelompok 2? Bagaimana ini cara? Jadi emosinya kita ada 6. Yang pertama ada marah. Coba Rizky, marah kayak gimana coba Rizky? Marah nih, marah. Ekspresi marah. Marah. Oke, sekarang bahagia. Coba Besaida, bahagia kayak gimana? Ya, bahagia bener ya. Terus Coba takut, Davina. Takut. lanjut. Yaudah lanjut aja kayak gitu. Jijik dan gelisah lalu sedih yang terakhir. Gimana cara mengoperasikan papan emosi kalian? Jadi kalian mengambil satu stick, lalu kalian isi nama kalian, lalu kalian bisa tempel di sini. Contohkan. Coba ya. Masukin. Punyamu mana? Punya saya deh. Oh ya. Nah, itu punyanya. Ini punyanya gak ada namanya. Gak ada namanya. Ada yang ada. Oh ini nih. Ini lo gila-gila ini. Gelagar. Ini aja nih aja. Ini ada punyanya Niko. Nah, misal Niko lagi bahagia, taruh di situ gitu ya. Gitu. Niko lalu punyanya Rafif. Misal dia lagi marah karena dia lagi LDK lagi marah tuh dia. Raffi. Tuh Rafif punya Besaida kayaknya lagi jijik. Kan misal. Nih, Ih. Nah, dah. Lalu punya Davina kamu lagi apa ya Davina? lagi takut lagi. Gelisah. Lagi gelisah. Oke. Oke, sepertinya Terus siapa lagi nih? punya Galager. Ya, Galager tuh Bima ya. Bima tuh mungkin lagi sedih ya. Ini siapa ini? Itu punya Niko kayaknya. Niko. Ini siapa tuh? Niko. Punya aku. Oh, punyamu? Iya. Kamu lagi apa? Ini. Lagi takut. Takut. Oke. Kurang lebih papan emosinya seperti ini. Ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih. Papan kalian masing-masing ketua kelompok boleh menempelkan di sini. Bu Isti bawa double tip. Udah Bu, istirahat ya Bu. Belum selesai, tinggal menutup aja. Oke, Bu. Oh iya, makasih. Nah, sebelah sini. Ibu yang Davina hilang. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kalian. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Oke, gimana perasaan kalian setelah mengikuti materi kita terkait kelola emosi hari ini? Senang, B aja katanya, alhamdulillah. Apa pemahaman baru apa yang kalian peroleh? Setelah kita tadi belajar tentang otak dinosaurus, kemudian kalau marah ini, senang, B aja katanya, alhamdulillah. Apa pemahaman baru apa yang kalian peroleh? Setelah kita tadi belajar tentang otak dinosaurus, kemudian kalau marah berarti dinosaurusnya lagi wow. Kemudian terkait dengan iMessage, bagaimana pemahaman baru apa yang kalian peroleh? Kalau mengutarakan cara mengutarakan kalian marah atau emosi, sudah tahu menggunakan apa tadi? Menggunakan iMessage. Oke. Kira-kira kalau kalian besok sedang punya emosi, mau menggunakan iMessage itu enggak? Enggak. Boleh dicoba ya, patut dicoba ya. Silakan kalian boleh menggunakan kata-kata kalian sendiri. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Harapannya semoga dengan materi ini setiap pembelajaran yang akan kita lakukan, entah itu pelajaran BK ataupun pelajaran yang lain, itu kalian bisa selalu
mengatur terkait keadaan emosi kalian. Mungkin ketika kalian awal masuk pelajaran hawanya sedang nggak enak, tetapi kalau sudah masuk ke pelajaran, semoga kalian bisa mengkondisikan diri kalian dengan cara mungkin menggunakan iMessage atau dengan cara mengatur kalau misalnya lagi marah itu berarti diam dulu, tarik nafas, ambil jeda, baru kalian menenangkan diri. Harapannya apa? Harapannya biar kalian ketika melaksanakan pembelajaran itu lebih semangat lagi. Paham? Oke, nah itu materi kita siang hari ini. Sebelum Bu Isti tutup, nanti Bu Isti mau minta masing-masing dari kalian nanti membawa stick kalian dan memasukkannya ke dalam papan emosi ini ya. Oke, yang sudah memasukkan nggak apa-apa. Terima kasih atas semangat kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Karena tadi kita memulainya dengan berdoa, mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Isti cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh memasukkan stick kalian ke dalam papan emosi. Ya, yang belum memasukkan silakan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi.